Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saudara bersuka cita? Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Berapa banyak saudara yang sepanjang minggu ini sungguh-sungguh menyadari dan mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara, haleluya. Boleh tepuk ke kanan kirinya bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada di penghujung tahun 2024 ini dan kita boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita, amin. Dan berapa banyak saudara yang pagi hari ini, apapun kondisi dan keadaan kita ketika kita datang ke tempat ini, kita merindukan Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Kita merindukan Tuhan lebih lagi dari apapun juga yang sedang kita hadapi. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan mengakui bahwa sungguh kami merindukan Engkau lebih dari apapun juga. Kami merindukan Engkau lebih dari segala kondisi yang kami harapkan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Dan biarlah pagi hari ini sekali lagi Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan hidup kami diubahkan selamanya. Sebab hadirat-Mu yang kami sukai. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Terima kasih Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyatakan kerinduan.
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Saat ini saudaraku yang terkasih, saya rindu mengajak setiap kita ambil waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun 2024 ini, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah perlindungan bagi kita, Dia penolong dalam segala kesesakan kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Seberapa banyak Tuhan selalu meluputkan kita dari bahaya, dari niat orang jahat. Seberapa sering kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, yang tanpa kita sadari bahwa kebaikannya terus dinyatakan, ditunjukkan kepada kita. Dan hari ini, kalau kita masih bisa bernafas, kalau hari ini kita masih bisa berdiri, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, bahkan hari ini kalau kita ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kita adalah yang terbaik, yang belum pernah kita berikan sebelumnya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekali lagi nyatakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ya, dengan segenap hati menyembah Tuhan, berikan kemuliaan bagi Yesus lebih lagi. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadikan hari ini momen yang spesial untuk kita secara pribadi boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hari ini kita akan sepanjang ibadah banyak memuji menyembah Tuhan, dan jadikan ini suatu momen terbaik untuk kita bisa punya pengalaman pribadi sama-sama Tuhan. Amin. Boleh bilang ke kanan kirinya, yuk kita nyembah Tuhan bareng-bareng. Haleluya, ya. Ketika ada satu suara dinaikkan, ditinggikan dari tempat ini, biar Tuhan akan menarik banyak jiwa-jiwa datang. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita bertepuk tangan bersama-sama dengan senyum yang terbaik kita. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Yang wanita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dan yang pria katakan, Dia menyediakan. Amin. Bersama menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Serukan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Amin. Ya, sekali lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala. Nyatakan perbuatannya dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Ya, bersama-sama tepuk tangan katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Nyatakan, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Silahkan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasanya dahsyat sebab Dia adalah Allah perlindungan bagi setiap kita. Amin. Dia penolong di dalam kesesakan dan pertolongannya tidak pernah terlambat buat setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Katakan, Dia Allah bagi kita tempat perlindungan.
rayakan kebesaran-Mu. Ku kan. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Sekali lagi ya. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari, asik, bersuka cita. amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, selalu ada sukacita yang besar. Amin. Amin. Dan sebab itu boleh tengok ke kanan kirinya sekali lagi. Dan bilang kayaknya kalau nggak goyang nggak enak ya. Hari ini bebaskan setiap kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Dan ekspresikan pujian dan penyembahan yang terbaik kita hanya bagi Dia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Shalalala, 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 shalalala. Lagi. Shalalala, 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 Ayo katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya siap katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Oke, tunggu dulu. Kayaknya ini kudu latihan ya. Pas dibilang begini, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bergembira, sukacita. Kita coba sekali lagi ya, kanan kiri go. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Shalalala, 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 shalalala. Sekali lagi shalalala, shalalala,
saudara yang dikasihi Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan dari tempat ini, amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar dan menyatakan bahwa apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang akan kita nyatakan di dalam perkataan kita, di dalam statement-statement kita, bahwa Dia adalah Allah penolong kita, Dia adalah Allah perlindungan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang menghambat kita ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan adalah yang pertama karena dosa kita. Sehingga kita merasa kita terlalu jauh dari Tuhan karena kita terpisah dari Tuhan. Sehingga kita gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita gak bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua adalah seringkali kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kita yang begitu menguasai kita jauh lebih besar daripada hadirat Allah yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya mengambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan menyatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada berapa banyak saudara yang sudah pernah mengalami ditolong Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Saya rasa semuanya ya. Di dalam keadaan terdesak, dalam kesesakan kita. Bahkan seringkali ketika kita menemukan jalan buntu dan kita merasa kita gak bisa keluar dari permasalahan kita. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dengan cara yang tidak dapat kita duga. Dan mungkin saat ini beberapa di antara kita sedang mengalami pergumulan, permasalahan atau bahkan kekeringan rohani. Kita duduk di dalam gereja tapi kita gak bisa ngerasain Tuhan. Kita duduk di dalam gedung gereja tapi kita merasa kita gak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita ketika kita sibuk melayani Tuhan, kita tetap merasakan kekosongan di dalam hati dan kehidupan kita. Karena ada beban yang sedang menindih kehidupan kita. Ada pergumulan yang membuat kita berada dalam kesesakan kita. Orang kalau udah sesak, ditindih beban yang berat, dia seolah-olah gak mampu berbuat apa-apa lagi. Nah di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini sedang mau menyatakan buat setiap kita, bahwa ini adalah ungkapan kepercayaan kita sama Tuhan. Ini adalah ungkapan keyakinan kita kepada Tuhan pada masa-masa yang tidak pasti. Pada masa-masa yang kita gak tahu pergumulan ini kapan berakhir, kenapa saya harus ngalamin ini. Dan dari Mazmur 46 ayat 2 ini mau mengajari kita yang pertama adalah tentang kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian. Hari ini mungkin kondisimu gak pasti. Hari ini saya susah Tuhan, apakah susah saya akan selamanya? Hari ini saya happy, apakah happy ini bisa selamanya Tuhan? Atau jangan-jangan besok saya udah gak happy lagi. Dan ketika kita menjadikan Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, sesungguhnya itu gak cuma sekedar menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memberikan kemampuan untuk kita menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi Dia menggambarkan sebagai perlindungan dari segala sesuatu hal yang gak pasti. Hari ini kita baik-baik saja, mungkin besok kita tidak baik-baik saja. Atau hari ini kita tidak baik-baik saja, besok mungkin lebih tidak baik-baik saja. Tetapi Dia adalah Allah perlindungan dari segala bahaya yang mengancam dalam hidup kita. Nah hal ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah tempat keamanan yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan kita. Sepanjang 2024 ini saya mendengar begitu banyak anak-anak Tuhan yang menyatakan bahwa kenapa 2024 ini kayaknya struggling banget gitu ya. Kayaknya susahnya tuh berlipat-lipat, sengsaranya kayak berlipat-lipat. Kayak bahkan seolah-olah kita nggak tahu kapan kita bisa keluar dari kondisi dan keadaan seperti ini. Tetapi hari ini firman Tuhan datang buat setiap kita yang menyatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dia penolong di dalam kesesakan. Sangat terbukti. Kalau Tuhan dulu pernah tolong, hari ini Dia juga pasti tolong. Besok juga Dia pasti tolong, amin.
Yang kedua yang menyatakan bahwa dia adalah penolong di dalam kesesakan yang sangat terbukti. Yang artinya Tuhan siap sedia untuk menolong umatnya sejauh kita berseru dan mengharapkan Tuhan menolong kita. Karena seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri, kita udah dalam keadaan terdesak, kita udah dalam keadaan terpojok, kita udah dalam keadaan yang kita nggak tahu mesti gimana lagi. Sesungguhnya Allah siap sedia untuk menolong kita sejauh kita mau berharap dan berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Oh, saya masih bisa nanganin ini Tuhan, saya masih bisa pakai jalan keluar ini yang saya pikir baik, yang saya pikir bisa membuat saya keluar dari pergumulan dan permasalahan yang saya sedang hadapi. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, biarlah kita dengan penuh keberanian mau berseru kepada Tuhan, dengan penuh keberanian mau memohon kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Gak cuma tepat waktu, tetapi pertolongannya selalu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah yang mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jangan pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Kuasanya sangat memadai untuk menolong kita dalam situasi apapun. Yang kita merasa manusia gak bisa tolong saya dalam kondisi seperti ini, tetapi Tuhan bisa. Manusia gak sanggup kasih jalan keluar buat kondisi yang saya sedang hadapi, tetapi Tuhan bisa. Dan Mazmur ini mendorong kita untuk kita berharap dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya, percaya kepada pemeliharaan Allah. Dan hadirat yang penuh dengan rahmat itu akan menyertai kita bahkan di masa-masa terburuk kita. Di titik terendah kita Dia tetap hadir bersama-sama dengan kita. Dan gak cuma itu, Mazmur ini sedang mengajari kita untuk kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sekalipun kondisi yang kita hadapi gak ideal. Sekalipun kondisi yang kita sedang hadapi, yang sedang kita jalani adalah kondisi di mana saya sulit untuk bilang Tuhan itu baik karena kondisinya memang gak baik. Sulit buat saya bilang bahwa Tuhan adalah penolong yang terbukti karena permasalahannya pertolongan itu gak sampai juga hingga detik ini. Saya sulit untuk berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Kenyataannya gak ada yang bisa tolong saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adakah engkau ditekan oleh berbagai macam permasalahan? Seringkali yang membuat kita gak bisa datang sama Tuhan bukan cuma masalah dosa, tetapi kita menganggap permasalahan kita jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan dalam hidup kita. Adakah kita sedang ditekan oleh permasalahan? Dan di titik inilah kita bisa menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kekuatan bagiku. Yang siap menopang kita, memampukan kita untuk menanggung segala beban pergumulan kita. Dan yang akan melayakan kita di dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan dengan anugerahnya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya di dalam Dia kita tetap teguh, kokoh, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Yang berikutnya adalah, apakah saat ini saudara sedang dilanda oleh kesusahan? 2024
Banyak orang mengeluh, aduh hidupnya susah. Tahun ini menjadi tahun yang kayaknya susah gitu ya. Mau ngapa-ngapain susah. Kayaknya mau berbuat apapun kayaknya susah. Seolah-olah mentok. Saya kesana salah, saya kesini salah, saya berbuat ini salah, berbuat itu salah, tidak menghasilkan. Tapi Tuhan ingatkan di dalam Habakuk yang menyatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba habis sudah. Tetapi aku akan beria-ria di hadapan Tuhan. Amin saudara. Hari ini apapun yang menjadi kondisi dan pergumulan kita, tetaplah berdiri teguh di dalam Kristus. Yang di dalamnya kita memperoleh kekuatan. Tetap cari wajah Tuhan. Tetap datang sama Tuhan. Justru di dalam keadaan susahlah kita berlarinya sama Tuhan. Bukan berlari menjauh tetapi berlari mendekat sama Tuhan. Saya seringkali katakan kepada diri saya sendiri. Pada saat engkau susah, pada saat engkau merasa enggak ada pertolongan, enggak ada orang yang bisa tolong engkau. Justru engkau berseru makin kuat, makin kenceng sama Tuhan. Berlari kepada Tuhan. Dan jangan menjauh dari Tuhan, sebab di manakah pertolongan kita? Kita mau mencari pertolongan di mana? Selain pada Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan. Selain kepada Tuhan yang sanggup untuk mengadakan segala yang gak ada. Selain kepada Tuhan yang sanggup menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Dan mungkin saat ini kita sedang berada di titik terendah kita, tapi karena kesalahan kita sendiri. Jangan cepat-cepat bilang bahwa oh ini dari Tuhan. Tapi bisa jadi permasalahan pergumulan yang kita hadapi adalah karena kesalahan kita, karena kebodohan kita di masa lalu. Dan ketika kita datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, kok seolah-olah Tuhan gak tolong saya ya, Tuhan kayaknya diem aja ya. Tapi di titik inilah Tuhan mau mengajari kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan cakap menanggung segala hal yang kita lakukan. Jangan sampai kita selalu melakukan kesalahan ataupun kita melakukan pelanggaran terus kita minta Tuhan yang beresin. Oh saya salah, saya melanggar nih. Tuhan beresin dong Tuhan. Tuhan mau melatih kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Yaitu bertanggung jawab atas segala apa yang kita kerjakan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin kau belum melihat pertolongan. Hari ini mungkin kau belum melihat bahwa keadaanmu berubah. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Dengan cara yang kita gak bisa pikir dengan akal budi kita. Dia sanggup menolong kita. Dan membawa kita keluar dari pergumulan dan permasalahan kita. Mintalah pengampunan dari Tuhan sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil. Yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Langkah berikutnya adalah kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintahnya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung kata firman Tuhan. Yang berikutnya adalah, apakah saat ini kita lagi dikejar-kejar? Saya gak tahu apa yang mengejar saudara. Dikejar hutang, dikejar debt collector, apapun yang mengejar kehidupan kita. Tapi kadang-kadang celakanya adalah, itu membuat kita malah makin menjauh dari Tuhan. Nah hari ini apa yang sedang mengejar kita? Jika engkau dikejar oleh sesuatu yang membahayakan, orang kalau misalkan dalam bahaya kan dikejar-kejar ya. Saya dulu takut sama anjing. Semakin takut kita pingin lari, semakin lari dia ikut lari. Ya. Nah seringkali kita dikejar sama ketakutan kita. Kita dikejar sama permasalahan kita. Kita dikejar sama kekhawatiran kita. Dan semakin dikejar kita larinya semakin gak tahu arah tuh. Wah pokoknya lari aja. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Apapun yang mengejarmu berlarilah kepada Tuhan. Amin. Berlarilah dan berserulah kepada Tuhan.
Dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang ngapain? Lari. Gak cuma jalan, orang-orang berlari dan ia akan menjadi selamat. Pada saat kita dikejar sesuatu yang menurut kita itu adalah bahaya yang mengancam kehidupan kita, maka kita akan berlari. Tetapi hari ini berlarilah kepada Tuhan dan engkau akan menjadi selamat. Berlarilah kepada Tuhan karena di sanalah letak pertolongan kita. Berlarilah kepada Tuhan sebab dialah tempat perlindungan bagi kita. Kita seringkali mencari perlindungan, rasa aman dari apa yang kita pikir kita bisa membuat kita aman dan nyaman. Tetapi sesungguhnya tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita adalah di dalam Dia yang adalah menara yang kuat. Di sanalah dikatakan orang benar berlari dan menjadi selamat. Hari ini jadilah orang-orang yang benar. Karena ketika kita hidup kita benar, jalan kita benar, maka kita nggak akan lari ke sana kemari. Kita pasti berlari kepada satu tujuan, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, kita merasa saya sendirian, saya nggak kuat. Saya merasa saya sendirian, nggak ada yang tolong saya. Iya, Tuhan memang tolong saya percaya. Tapi saya butuh orang lain yang support saya. Saya butuh orang lain yang bisa paling enggak ngingetin saya firman Tuhan. Tepok-tepok pundak saya, it's okay. Tuhan ada sama kamu. Hari ini bolehkah saya minta kesediaan setiap kita, khususnya orang-orang yang lebih muda, datang kepada orang-orang yang lebih tua. Bahkan kepada oma, opa yang ada di sini. Hampiri mereka dan doakan mereka. Doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi jiwa mereka. Doakan supaya Tuhan memberikan sukacita. Dan katakan bahwa mereka enggak sendirian. Selain ada Tuhan, ada setiap kita yang ada di sini. Amin. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Boleh? Anak-anak muda boleh hampiri para orang tua. Yang lebih muda boleh hampiri opa, oma yang ada di sini. Kalau belum kenal, kenalan dulu oma, opa ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Gak apa-apa berdiri jalan-jalan, gak usah duduk, gak apa-apa berdiri aja. Ya hampiri mereka ya. Sebab disinilah kasih Kristus ditunjukkan ketika kita peduli dan mengasihi sesama kita. Amin. Hampiri para opa, oma, orang-orang tua, anak-anak muda. Jangan sungkan bangun dari tempat dudukmu, hampiri para orang tua. Doakan mereka dan bilang Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kemudian doakan, jangan cuma dihampirin tepok-tepok doang ya. Doakan mereka. Amin. Gak apa-apa bangun dari tempat duduk saudara. Doakan. Masih ada yang sungkan, aduh saya takut, aduh saya malu gitu ya. Yuk anak-anak muda. Ada berkat yang Tuhan sedang siapkan buat engkau ketika engkau peduli sama orang-orang tua. Ketika engkau menghormati orang-orang tua. Gak cuma orang tua yang ada di rumahmu, tetapi juga orang tua yang ada di sini. Amin. Yuk bergerak, jangan sungkan. Berdiri keluar dari kursimu, doakan mereka. Yes, puji Tuhan. Amin. Nah sekarang giliran orang tua. Orang tua gak usah keluar dari kursi ya. Tapi kalau di samping kanan kiri bapak ibu, ada anak-anak yang lebih muda. Doakan mereka. Ya, mereka juga perlu Tuhan. Doakan mereka. Amin, amin. Amin, wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kasih-Nya dicurahkan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika ada kerukunan, ada kesatuan hati, disitulah berkat mengalir buat setiap kita.
Gak cuma berkat, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan mulailah peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama ini mungkin kita duduk sebelahan tapi kita gak pernah tahu namanya siapa, tinggalnya di mana. Tapi hari ini, ketika kita mau mulai belajar untuk mencurahkan kasih Kristus yang ada di dalam kita buat orang lain. Itu seperti aliran air yang terus mengalir. Ada air yang baru lagi yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habis di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya mengundang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Sekali lagi katakan, kami kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat. Katakan, ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Yang mengakui pertolongan dari Tuhan katakan amin. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, tak terduga
pernah batasi Tuhan. Terduga cara Jangan pernah batasin caranya Tuhan. Kau yang ku Amin. andalkan di setiap langkah hidupku. Gak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas Dia yang akan selalu menerima kita, mengampuni kita. Seberapapun dosa dan kelanggaran kita. terduga jalan Dia akan bukakan setiap jalan buat setiap kita. Kau yang ku percaya Di segala musim hidup tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang. Inilah pernyataan kami Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
Biarlah hari ini iman kami ditambahkan. Kami mau berlari ke arah Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang mengejar kehidupan kami mau berlari kepada Tuhan. Nama Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, nama Tuhan yang adalah menara yang kuat, tempat kami berlindung. Dan tidak ada tempat yang paling aman selain berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kesanalah kami akan berlari. Kepada nama-Mu lah kami akan berseru. Kepada Engkau-lah setiap doa kami naikkan. Kepada Engkau-lah setiap keluh kesah kami sampaikan. Dan di bawah kaki-Mu lah kami mau meletakkan segala beban yang berat itu. Sehingga kami beroleh kelegaan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Kau berikan Tuhan. Kami akan naik terbang dengan kekuatan sayap. Dengan kekuatan daripada-Mu. Sehingga meskipun kami berlari kami tidak akan menjadi letih. Kami berjalan kami tidak akan menjadi lesu. Kami mau tetap berjalan melangkah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulan umat-Mu satu persatu. Jalan keluar, solusi yang Kau berikan gak pernah ketukar. Tuhan selalu memberikan tepat seperti apa yang kami perlukan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau di masa lalu kami melakukan kebodohan, kesalahan, melakukan dosa. Yang konsekuensinya kami harus jalani saat ini. Ajar kami untuk kami bertanggung jawab Tuhan. Ajar kami untuk bertanggung jawab. Dan kami percaya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Kami akan dimampukan berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima kekuatan baru dari Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, kita silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, kiranya setiap kita selalu dalam pernyataan Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu. Rabu 31 Desember, ibadah akhir tahun akan diadakan pada pukul 6 sore. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Pada hari Kamis, ibadah doa akan ditiadakan. Sabtu 4 Januari 2025 kita akan bersama-sama mengikuti morning prayer yang akan diadakan pada pukul 5:30 pagi di lantai 2. Minggu 5 Januari kita akan bersama-sama beribadah pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandi dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjalani akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Ya, jangan lupa di hari Selasa kita akan bersama-sama kembali beribadah untuk menaikkan ucapan syukur kita mengakhiri 2024 dan menyambut 2025 bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dan ada satu pengumuman tambahan yaitu dari tim pemuji, worshiper, kami membuka open audisi ya. Jadi audisi untuk yang berusia, pria atau wanita berusia dari 18 tahun sampai 35 tahun dengan ketentuan dan syarat yang saudara bisa baca di layar. Untuk bergabung sebagai tim pemuji ya, tentunya bisa nyanyi ya dan punya teknik vokal yang baik. Dan nanti bisa langsung menghubungi saya, pendaftaran mulai dibuka dan akan ditutup pada tanggal 19 Januari dan audisi akan dilakukan pada tanggal 26 Januari. Ya, jadi bagi yang bersedia mau melayani, mau terlibat di dalam pelayanan khususnya sebagai tim pemuji, silahkan nanti daftar langsung ke saya. Oke, dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Dan sekali lagi kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang kami terima dari Tuhan.
Kami tidak pernah berkekurangan, Engkau selalu cukupkan, Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan segala apa yang kami perlu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa korban persembahan kami. Yang kami mau beri dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur sebab Tuhan sudah terlalu banyak beri dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ya Allah. Bila berkenan dan dapat dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Mari sedang kita bangkit berdiri, katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yang bersyukur naikkan pujian ini. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu segala hormat bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Katakan bersama-sama. Selamanya. Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami sudah mengecap, kami sudah melihat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan-Mu akan terus berlanjut, akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat penyataan-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi pergumulan kami saat ini. Biarlah kami mau berlari ke arah Tuhan, mendapatkan pertolongan dari nama yang memberikan kepada kami pertolongan. Nama yang memberikan kepada kami perlindungan. Nama yang memberikan kepada kami kuasa untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Ada kekuatan yang baru yang Kau berikan buat setiap kami yang lemah. Ada kesembuhan yang Kau berikan buat setiap kami yang sakit. Ada kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami yang mungkin sedang berada di titik terendah kami Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur mengetahui bahwa Allah selalu ada bersama dengan kami. Lewat lembah kelam sekalipun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini biarlah iman kami terus bertambah-tambah. Hati kami terus naik terarah kepada Kristus yang adalah pusat kehidupan kami. Sehingga tahun 2025 segala ketidakpastian yang akan kami hadapi, kami mau menghadapinya dengan satu kepastian, yaitu Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Jadikan kami terang, jadikan kami garam. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Biar terang-Mu bercahaya di dalam dan melalui kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Setiap langkah kakimu dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan terus menolong, memimpin di dalam setiap kehidupanmu. Dan kemanapun kau melangkah Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Buat anak-anak muda diberkatilah apa yang menjadi pendidikan yang kau sedang jalani saat ini. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat kemanapun kau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memberkati kita semua. Amin.